Baik, silakan Romo. Ya, makasih Bante. Makasih juga pada Hokjang mewakili umat dari Kaltara. Baik Bante, selanjutnya kita beri kesempatan yang bertanya lewat chat Bante. Ya, kami persilakan. Dari Andreo Yugianto. Wandami Bante, selamat malam. Apa benar agar bisa bahagia, maka mesti berhubungan baik sama orang lain dengan cara berbagi kebahagiaan? Dan bagaimana tanggapannya Bante pada orang-orang yang menodong, menuntut, dan menggantungkan kebahagiaan dirinya pada orang lain? Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Iya, baik. Jadi bagaimana ya? Apakah saya akan bahagia kalau menggantungkan ataupun saya berbagi kebahagiaan dengan orang lain? Iyalah. Jadi karena kebahagiaan ini dari dalam. Ketika tadi saya misalnya melihat sebuah wihara itu bagus-bagus, saya merasa bahagia karena saya bermudita-cita, saya ikut senang dengan kemajuan yang dicapai oleh para umat di daerah Kaltara maupun Kaltim. Ini karena senang melihat kebahagiaan orang lain. Kalau bahagia itu sendirian terus gini, bagaimana ya? Kebahagiaan kan juga butuh objek. Misalnya kalau tadi cinta kasih, sumber yang pertama tadi kan mengembangkan meta atau cinta kasih. Saya mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, saya mengucapkan itu terus, tapi saya tidak ada objek yang untuk pengembangan cinta kasih itu. Bagaimana saya bisa bahagia? Ketika tadi yang kedua misalnya tentang mata pencaharian yang benar, tapi saya tidak bekerja karena kan saya tidak berhubungan dengan orang lain. Dan kadang kalau saya jualan kan saya membutuhkan orang lain untuk beli. Isinya tidak butuh orang lain. Ya tidak bisa bahagia ya. Bagaimana itu bisa bahagia? Jadi bahagia itu juga membutuhkan orang lain. Bahkan berbagi kebahagiaan kepada orang lain itu juga salah satu bentuk kebahagiaan. Misalnya tadi pengembangan cinta kasih, misalnya saya berdarah kepada orang-orang yang kena isolasi mandiri misalnya. Saya lihat tetangga saya ini ada yang harus isolasi mandiri. Oke lah, saya punya makanan, saya kasih bungkus, ya dibungkus, kemudian saya kantongkan di pagarnya dia untuk diambil. Dan dia ngambil dan dia ngecat kita pakai WA bahwa terima kasih ya makanannya saya sudah terima, wah enak sekali, terima kasih atas perhatiannya. Dia senang, kita bahagia. Aduh, diterima ini, senang. Jadi memang perlu kebahagiaan itu kita berbagi dengan orang lain itu akan menambah kebahagiaan juga. Ya, seperti misalnya tadi, kalau yang ketiga tadi kan kita jujur dengan pasangan hidup, tidak berselingkuh. Itu kan sebetulnya kita bahagia melihat pasangan hidup kita juga bahagia. Dia mengizinkan kita pergi sampai nggak pulang dan lain sebagainya karena kita dipercaya tidak akan berselingkuh. Sehingga dia bahagia, kita juga bahagia. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana ya kalau bahagia itu dengan memaksa orang lain? Nah, ini berarti kesenangan. Ini beda, kita menuntut orang lain membuat kita bahagia, menitipkan kebahagiaan kita itu dari keluar, itu tidak bisa. Itu hanya ada kesenangan. Dan tadi sudah disampaikan, kesenangan itu selain objeknya dari luar, waktunya jangka pendek. Sedangkan kalau kebahagiaan, itu timbul dari dalam dan waktunya jangka panjang. Sehingga nanti ketika kita tadi misalnya bisa membantu orang-orang yang isolasi mandiri di sekitar kita hanya dengan mengirim misalnya nasi bungkus misalnya. Kita sudah bikin nasinya, kita kasih lauk, kemudian kita titipkan di pagarnya mereka misalnya. Kemudian kita WA, aku titip nasi bungkus itu di pagar, boleh diambil, silahkan. Mudah-mudahan cocok ya masakanku. Terus orang ngomong, wah enak sungguhan. Lain kali kirim lagi ya, misalnya yang banyak, misalnya. Oh iya, dan seterusnya sambil humor begitu. Itu memberikan kebahagiaan. Nah, tapi kalau sekarang kita meminta orang lain untuk membahagiakan kita, yang ada adalah kesenangan, dan itu tidak akan menimbulkan suasana jangka panjang.
Tapi kalau yang tadi saya menitipkan makanan itu, mungkin nanti sampai bertahun-tahun ke depan, pandemi sudah selesai, saya sudah tua, sudah 50 tahun kemudian sejak hari ini, misalnya, itu masih ingat. Sehingga ketika akan meninggal itu mungkin masih kepikir, aduh, aku sudah dulu ingat sekali, berkesan sekali itu waktu 50 tahun yang lalu ketika ada masa pandemi, aku dulu bagi-bagi loh makanan ke teman-teman di tetangga situ misalnya. Itu jangka panjang usianya, umurnya, kebahagiaan itu bisa jangka panjang. Ya, karena itu tumbuh dari dalam, kita nggak bisa nitipkan ke orang, nggak bisa. Kita meminta orang lain untuk membahagiakan kita, nggak bisa. Orang lain hanya membuat kita senang. Makanya ada orang lain tingkahnya lucu-lucu, misalnya, atau mungkin bayi ketawa, ya lihat kita ketawa, itu hanya membuat kita senang, tapi tidak menjadi bahagia. Ya, mungkin kita harus membedakan dulu rasa bahagia dengan rasa senang itu yang jelas dulu. Nanti baru tahu bahwa senang dari luar, jangka pendek, ya sebentar saja sudah hilang. Bahagia dari dalam dan jangka panjang bisa seumur hidup kita ingat.